everybody, welcome back to my channel. 君らしいペースでさあ歩こうよ Well guys, gue kali ini kembali menghibur kalian di konten yang berbeda. Kalau kemarin-kemarin kalian bosen ngeliat konten gue yang reaction, kali ini gue kembali ke segmen awal video gue ya. Jadi kembali ke segmen dari awal gue buat YouTube channel ini, yaitu ada problema kita. Well, biasanya di sini kita tuh bahas pengalaman-pengalaman yang pernah kalian alami seputar K-pop, nggak jauh-jauh ya. Dan kali ini gue mau bawain tema kisah kami para anak dance cover. Yeah. So guys, jadi mungkin beberapa dari kalian ada yang tahu kalau gue juga adalah anak dance cover. Dan saat ini gue tuh aktif sebagai anak dance cover yang bernaung di agensi Royal Kingdom Entertainment. Basicnya sih di Tangerang, tapi banyak juga membernya dari Jakarta, bahkan gue dari Depok. So, gue gak bakal bahas banyak tentang agensi gue. Jadi intinya gue masih aktif sebagai anak dance cover dan ada di agensi Royal Kingdom atau lebih sering disebut RK. Dan saat ini gue masih aktif sebagai anak dance cover dari grup Yoja Idol atau J Idol dan juga Kara. Itu yang masih aktifnya sih, yang bener-bener fix grupnya itu dua itu sih. Sedangkan yang lainnya kayak project-projectan gitu aja. So, gue tuh sebenarnya beberapa waktu lalu sudah upload di Instagram gue bertanya apa keluh kesah atau mungkin cerita kalian sebagai anak dance cover, pengalamannya, dan banyak banget yang isi question gue dan ceritanya itu menarik-menarik guys. So gue tuh udah simpen beberapa cerita yang bisa gue share ke kalian dan mungkin ini pernah kalian alami gitu dan bisa juga gue alami karena nggak semua gue baca sih, cuma inti-intinya aja. Well, daripada lama lagi, mari kita mulai problema kita. Yang pertama, gimana caranya biar bisa berhenti nge-DC kan? Well, kalau lu tanya ini ke gue juga gak tahu gimana caranya. Wah, karena gue belum berhasil. Dulu gue sempet berhenti nge-DC selama 1 tahun. Itu karena gue gak punya grup guys. Jadi grup gue tuh udah bubar, terus gue gak ada temen gitu. Kalau gue udah lulus SMA dan gue tuh gak ada teman nge-DC lagi. Jadi dulu tuh gak punya grup pasti, gak pernah ikut event, gak pernah ikut lomba-lomba. Jadi kalau dulu cuma kayak latihan di sanggar, terus diupload ke video, udah gitu aja selama 1 tahun. Dan gue kembali aktif itu di tahun 2018 kayaknya. Jadi selama 2017 gue tuh sempat vakum. 2016 ke 2017 sih. Awal 2018 gue mulai aktif lagi. Tapi mungkin kalau misalnya kalian yang nonton video ini, kalian sudah terlepas dari dunia dance cover, bisa bagi tips and triknya guys ya. Kalau mungkin gue bakal lepas dari dunia dance cover ketika gue sudah mendapatkan pekerjaan yang sudah sangat sulit mengatur waktu gue dengan dunia DC ya. Dan kalau untuk sekarang sih pekerjaan gue sangat amat gampang ya dilakukan di samping dunia DC gitu, karena weekend libur dan gue kalau nge-DC, kalau nge-event selalu di weekend, gak ada masalah. So gue sendiri sebenarnya belum bisa lepas dari dance cover. Kali ini gue belum bisa jawab, sorry. Next aja. Pernah berantem sama temen satu grup pas detik-detik mau perform. Akhirnya pas perform gue sliding orangnya. Savage guys. Wah, orang-orang kayak gini tuh kudu banget di museum kan ya guys. Ini savage banget sih, lu berantem karena apa coba sama teman satu grup lu sampai lu sliding pas perform. Wah, ini kecelakaan yang disengaja karena dendam pribadi ya. Wow, savage juga Anda. Siapa ya ini? Well, nextnya pas perform gak ada yang sorakin. Oh, hening banget kayak lagi kultum maghrib. Wow, sedih juga sih kalau yang kayak gini ya. Karena teriakan dari penonton atau dari supporter kita tuh kadang-kadang suka
kayak light up semangat kita nggak sih di stage, ya nggak sih? Tapi kalau gue pribadi sih orangnya tipikal yang nggak terlalu suka diteriakin ya. Kadang soalnya gue suka jadi grogi, terus gue kayak hilang fokus gitu guys. Cuman emang kadang-kadang bisa light up spirit juga sih. Jadi 50-50 sih kalau gue kayak gini ya. Tapi ini nggak ada yang sorakin, kayaknya sedih banget ya. Nextnya, perform sampai 5 kali dalam satu event. Mari siapkan neonapasin, promah mungkin tolak angin, ya apapun segala macamnya itu. Ini lu kuat banget sih perform 5 kali dalam satu event. Teman-teman gue pernah kayak gitu dan gue kayak oh my god, gue perform 2 kali aja itu kayaknya gue udah capek banget, pusing banget karena gue orangnya tipikal yang riweh sih kalau misalnya perform lebih dari 1 kali. Dan ini sampai 5 kali. Oh my god. Ini sih gue udah kayak semerawutan banget sih. Ini lu udah nyampe 5 kali dalam satu event, lu berarti udah pro banget sih guys. Give respect. Nextnya, sepatu copot pas lagi perform. Wah, klasik lah ya, klasik. Ini klasik, ini biasa aja karena udah banyak yang sering ngalamin kayak gini. Bahkan idol aslinya juga pernah ya kan. Nextnya, ngejedak pas lagi perform. Ngejedak ya. Oh, jangan-jangan dia yang disleding sama temennya pas lagi perform nih. Kok bisa relate gini ya? Wah, bisa jadi nih, gue harus cari tahu nih orangnya nih, siapa nih yang bikin kayak gini nih, ngejedak pas lagi perform. Jangan-jangan ini orang yang disleding si komentator yang awal tadi ya. Ngejedak pas lagi perform, terus gila sakit banget tuh, pasti kepalanya pusing banget tuh. Aduh, sakitnya sih gak seberapa ya, tapi malunya itu loh guys. Parah. Oke, nextnya, berantem gara-gara rebutan posisi center. Wow, kalau yang ini gue nggak pernah sih ya, gue nggak pernah ngalamin. Tapi gue pernah beberapa kali cover, jadi anak ngecoverin grup dan dapat posisi center gitu. Dan kayaknya nggak ada perdebatan sih kalau di grup gue, aman-aman aja. Dan gue sebenarnya sih tipikal orang yang sebenarnya nggak dapet center juga nggak apa-apa gitu ya. Kalau gue tipikal yang mana nih yang cocok sama image gue gitu tuh, yang ngefeel sama gue tuh yang mana gitu. Soalnya kadang gue kalau misalnya nggak feel, gue malah pas bawain atau pas nge-coverinnya tuh kayak nggak ikhlas gitu. Gue nya jadi kayak setengah hati, terus performnya kayak nggak maksimal gitu guys. Ya gitulah. Oke, next. Satu grup tapi cepuin sedih banget cuma gara-gara iri sama posisi yang di cover. Wah, yang kayak gini masih relate tuh sama yang tadi kan, yang rebutan posisi center. Nih kalau misalnya lu ke coverin grup gitu tuh, lu pengen ke coverin siapa, terus temen lu coverin siapa, terus lu iri sama temen lu gitu karena dia coverin misalnya center, entah yang di coverin dia tuh banyak fansnya, jadi kalau lagi perform di fan chatin ya kan. Ini sebenarnya klasik sih, tapi gimana ya, agak sedikit merusak kerjasama juga gak sih? Ya gak sih? Jangan lupa komen di bawah. Nextnya, harus ngapalin koreo yang deadline, dan kalau belum dapet feel ulang lagi. Wah, ini gue ngalamin banget sih hal yang kayak gini. Waktu awal-awal gue debut di dunia dance cover, gue tuh punya leader yang super perfeksionis. Jadi kalau latihan, satu bait lirik aja nih ya, kalau misalnya menurut dia kurang kompak atau kurang detail, itu diulang lagi. Itu diulangnya itu bener-bener dari awal lagu. Jadi misalnya kita salah di pertengahan atau udah mau nyampe akhir nih ya, misalnya ada yang salah atau nggak kompak, diulang lagi dari awal. Gila, itu gue ngerasain banget sih. Dunia per-DC-an zaman dulu tuh lebih keras daripada sekarang sih guys. Kalau yang dulu tuh mungkin lebih kayak menekankan kita tuh harus idling banget gitu, idling. Tapi kalau yang sekarang itu ya gitulah. Sudah berbeda sih guys. Well, next aja deh. Nextnya, perform jauh dari ujung ke ujung. Well, ini ujung ke ujungnya itu di mana Bambang? Lu dari ujungnya apakah dari Tangerang ke Bekasi, ya kan? Apakah dari Depok ke Bintaro? Ataukah dari Bogor ke Tangerang? Gue nggak tahu gitu ya kan? Atau mungkin ujung ke ujungnya ini justru malah
ujung dari lobi Sudirman terus ke lobi Perintis Tang City Mall, gue nggak tahu. Jadi lu spesifikkan lah ini ujung-ujungnya tuh kemana gitu, karena takutnya kalau gue pikir ini ujungnya dari Jakarta ke Zimbabwe gitu, ternyata lu malah kayak yang tadi dari B2 ke B1. Gue nggak ngerti ini ujung ke ujungnya itu yang mana. Well, next aja deh. Nextnya, berantem sesama member. Wow, ini sudah biasa sih sebenarnya. Biasanya karena salah paham atau mungkin beda pemikiran sih lah ya. Karena menyatukan banyak kepala dalam satu pikiran itu emang agak susah sih guys ya. So, berantem sesama member ini menurut gue kayak klasik banget gitu. So old school. Kok old school sih? Well, next aja. Nextnya, Hube turun di event rookie. Wow, well, sebenarnya antara Hube dan rookie ini sebenarnya masih kayak pro dan kontra gitu nggak sih guys? Jadi Hube itu sebenarnya julukan untuk seseorang apa sebuah grup. Ini masih teorinya tuh kayak masih jadi perdebatan banget nggak sih? Ya kan, masih perdebatan banget kan? Karena logikanya gini, sebuah grup dibilang Hube gitu, masuk ke grup kategori Hube, itu yang dinilai adalah grupnya yang Hube. Sedangkan banyak orang yang memikirkan bahwa itu orang itu Hube. Kenapa dia ikut rookie? Padahal waktu dia ikut di grup rookie, grupnya masih rookie. So, Hube itu adalah julukan untuk sebuah grup, apa untuk seorang. Gue nggak tahu sampai sekarang. So, kalau kalian punya pendapat soal Hube dan status-status di dunia per-K-popan, jangan lupa komen di bawah guys. Karena logikanya gini, kayak misalnya Super M itu isinya Taemin Shiny, Baekhyun, sama Kai EXO. Terus ada member NCT-nya juga. So, Kai, Baekhyun, dan juga Taemin itu berasal dari grup yang sudah senior di SM Entertainment. Kemudian mereka debut kembali di Super M bersama orang yang berbeda. Ada rookie-nya, ada Hube-nya. Nah, jadi Super M rookie apa Hube? Gue tanya. Kenapa kalau misalnya mereka Hube, waktu debut Joping disebutnya debut, bukan comeback? So, jawab pertanyaan ini sekarang juga di kolom komentar. Kita diskusi bareng-bareng tentang status Hube, Sunbae, dan juga rookie di sini guys. Nextnya, gagal debut tapi kok udah debut? Kok? Jadi lu udah debut apa gagal debut ini? Well, gue bingung nih. Jadi lu udah debut apa gagal debut? Karena lu bilang gagal debut tapi kok udah debut? Apa lu gagal debut di grup yang setelah grup debut lu gitu, lu mau debut lagi gitu di grup yang lain dan itu gagal gitu, tapi lu sebenarnya udah debut di grup yang sebelumnya gitu aja kali ya, bener ya? Oke, gitu aja kali mungkin teorinya. Gue bingung nih. Well, next aja deh. Nextnya, caps lock senioritas. Kesel banget. Ini gaya tulisannya kayak tulisan gue nih, apa gue yang nulis sendiri? Tapi masa iya? Di Java nih gue. Kesel banget. Pengennya dianggap Hube tapi ikut lomba rookie. Wah, kesel. Oke guys, kalau ini jauh dari status-status yang tadi ya. Jadi ini tuh kayak misalnya dia adalah seorang anak dance cover, dia merasa dirinya Hube mungkin karena dia hebat di atas panggung atau kayak gimana, gua nggak tahu ya kan. Terus mereka tuh pengen kayak disegani gitu, kakak keren banget, tapi kemudian mereka ikut eventnya rookie. Jadi dia adalah rookie yang menyamar jadi Hube. Apakah Hube yang menyamar jadi rookie? Gue nggak tahu guys. Jadi menurut gue teori-teori ataupun misteri-misteri status Hube dan juga rookie itu bener-bener kayak masih jadi tanda tanya besar banget di dunia dance covernya per K-popan. Kayaknya harus dibikin deh undang-undang dance cover per K-popan biar lebih jelas lagi gitu loh. Jadi nggak ada pro kontra gitu. Itu grup itu kok juara satu sih? Salah satu membernya kan Hube, tapi grupnya rookie. Jadi mereka Hube apa rookie? Hah? Gue tanya sama lu. Jadi yang dilombain itu grupnya apa orangnya? Ya nggak sih? Bener nggak? Bener dong. Karena tapi gue tuh selalu percaya bahwa setiap event itu memiliki
rulesnya masing-masing guys, ya enggak sih? Jadi misalnya satu grup itu maksimal juaranya tuh berapa kali, baru di event tersebut dianggap rookie atau dianggap hube, seperti itu guys. Dan atau mungkin kalau misalnya ada membernya yang hube, berapa persen dari jumlah membernya gitu, ya kan? Biasanya kalau di event-event K-pop kan ada persyaratannya atau rulesnya tuh yang seperti itu kan. Tapi tetap aja kadang orang-orang itu suka mempermasalahkan masalah hal-hal yang seperti itu. Kayaknya bener deh, kita harus buat undang-undang dance cover Indonesia agar jelas status hube rukinya, biar gak dipermasalahin mulu. Bener gak sih? Ya kan? Well, kita dukung. Nextnya, rebutan idol yang di coverin. Wah, ini sering banget sih. Kayak misalnya gue pernah nemuin dulu itu ya, waktu lagi rame-ramenya tuh apa ya, gue lupa deh. Kalau nggak salah pernah waktu itu yang rame itu rebutan identitas dan cover BTS. Gue lupa grupnya itu apa, katakanlah grup A dan grup B. Jadi mereka tuh debut bareng, terus di event yang sama, dan mereka tuh mengcoverin BTS gitu, sama, mungkin nggak sengaja konsepnya itu sama, dan mereka tuh kayak bersinggungan gitu. Dan menurut gue apa ya, yang namanya anak dance cover itu yang di coverin idolnya ya universal gitu, nggak usah pakai rebutan segala gitu loh, karena idolnya sendiri pun tidak merasa aneh gitu kalian nge-coverin mereka, ya nggak sih? Ini kayak gini tuh childish banget, sumpah deh. Kecuali nih ya, kalau misalnya lu debut udah lama, terus konsep lu dipakai gitu atau dicuri, ya kan? Itu mungkin bisa, kalau soal konsep masih bisa ditoleransi sih menurut gue. Maksudnya tuh ditoleransi dalam hal bisa diributkan gitu ya. Kalau untuk cuma coverin idol yang sama, menurut gue kayaknya nggak perlu diributin deh, buat apa juga ya kan. Nextnya, datang telat pas mau perform, akhirnya ditinggal perform. Syukurin. Makanya kalau bangun itu pakai alarm yang paling ampuh. Mulut emak lu. Paling ampuh banget deh itu. Gue dulu sering banget tuh kalau emang harus bangun pagi banget, gue selalu tuh malamnya atau kapannya gitu gue bilang ke nyokap gue, Bu, nanti bangunin ya jam 5 pagi gitu. Dan alhasil gue selalu bangun setiap emak gue gedor-gedor pintu, gue nggak tahu kenapa. Sedangkan kalau alarm gue bunyi, gue tinggal matiin ya kan. Kalau misalnya alarm emak gue bunyi, mau gimana matiinnya? Ya enggak? Well, aduh ini kasihan banget ya, datang ditinggal perform dong. Gue kebayangin sih kalau jadi lu gitu, lu tiba-tiba datang gitu, terus tiba-tiba teman-teman lu baru turun dari stage. Kalian habis ngapain? Gak habis perform. Gue ditinggal. Iya, soalnya lu telat. Wah, orang-orang kayak gini harus dimusnahkan nih guys, karena merugikan nusa dan bangsa ya. Oke, next deh. Celana robek pas perform. Wow, klasik guys, klasik sekali. Yang seperti ini tuh klasik banget ya kan. Next, sering keselempet di stage. Fucek. Keselempet maksudnya keserimpet gitu kali ya, keserimpet, kesandung ya. Jangan-jangan kesliding juga nih sama yang tadi nih. Wah. Makanya minum Maison biar gak oleng ya. Atau minum aqua sebelum perform. Oke, nextnya agak menarik nih, lumayan panjang. Dia langsung nge-DM gitu. Jadi ceritanya, pernah kan perform powerful banget sampai diteriakin panggungnya roboh. Ternyata roboh bener. Ternyata roboh beneran. Gak sadar temen gue yang di formasi belakang udah nyusul. Lu gak setia kawan banget sih. Ya ampun. Tapi emang iya sih, kadang-kadang tuh ya kalau misalnya overpower banget, kadang teman-teman gue juga ada tuh yang satu grup isinya overpower semua. Terus kayak panggungnya tuh geter gitu kan, kayak pengen rubuh. Terus pada teriak gitu kan, panggungnya rubuh. Ini dia mungkin cuma teriakin biasa gitu, panggungnya rubuh, ternyata rubuh beneran. Udah gitu temennya nyusruk. Aduh, gitu lu gimana ya kelanjutannya, ada videonya nggak?
Kirim link dong, siapa sih nih? Kirim link dong. Gue pengen lihat rubuhnya kayak gimana. Ini di mana ya? Kayaknya bukan di Jakarta deh. Gue nggak pernah denger soalnya infonya. So guys, itu dia tema problema kita kali ini, yaitu keluh kesah pengalaman anak dance cover. Seru banget. Banyak yang pernah gue alamin, banyak juga yang bener-bener baru gue denger gitu. Wah, ini bener-bener kayak flashback banget sih. Kayak membuka masa lalu banget, pengalaman atau selama gue jadi anak DJ tuh suka dukanya memang banyak banget guys. Dan yang paling gue inget sampai sekarang nih ya guys, waktu gue disleding sama temen gue. Ini bener-bener gue inget banget karena itu gue malu banget sih guys. Jadi waktu itu kita tuh kayak pre-debut gitu ceritanya di mall gitu, kita kayak dance public gitu. Dan pada saat itu waktu itu bawain G-Idol yang Han ya guys, gue inget banget. Pas refrain yang kedua kalau nggak salah, pokoknya pas partnya Yuki kalau nggak salah ya, gue lupa ya, atau pas partnya siapa ya, pokoknya part hampir mau rap gitu, gue ketendang sama temen gue sampai gue jatuh. Itu jatuhnya, dan waktu itu gue emang pakai heels, dan itu jatuhnya bener-bener kayak yang jatuh keduduk gitu loh, nggak yang jatuh gitu. Wah, itu bener-bener kayak malu banget sih. So guys, semoga kalian suka sama video gue kali ini. Jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya pengalaman-pengalaman lucu, unik, dan suka duka kalian di dunia dance cover. So, gue gak bosan-bosannya ngingetin kalian untuk subscribe channel gue, gampang aja, Mega Maharani Putri. Nyalain juga lonceng notification-nya supaya kalian tahu apa dan kapan video yang gue upload. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan juga di share supaya teman-teman kalian yang anak dance cover bisa sharing juga bareng kita di video ini, ya kan? Karena pembahasan kali ini tuh kayak relate dan juga seru banget sih guys. Kalau menurut gue suka banget sama tema kali ini, kayak bikin flashback gitulah ya. Well, the last one for me. See you on next video. Bye bye. 君でシーベースで